Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Law Review bersama saya Dina Nurama Putri dari semester 5B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview jurnal sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Metode Penelitian Hukum yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini dengan asistennya Bapak Dr. M. Dendi Adidayandi, SHMH. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural, di mana jurnal ini ditulis oleh Ibu Dr. Hajah Mia Amalia SHMH yang sudah terbit di Jurnal Wawasan Hukum volume 25 nomor 02 pada bulan September 2011. Pada era zaman modern sekarang, masih saja terjadi kasus-kasus kekerasan yang sebagian besar perempuan yang menjadi korbannya. Bahkan terjadi hampir di setiap hari di berbagai belahan dunia, baik secara individual maupun secara terintegrasi. Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan menjadi salah satu masalah yang krusial dan butuh upaya keras dalam pembenahannya. Salah satu contoh kekerasan yang terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sendiri terdapat penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang PKDRT. Di situ disebutkan bahwa definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga. Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan masih terus berlangsung. Di masa ini, ia semakin menjadi salah satu isu krusial dalam masyarakat yang bukan hanya pada tingkat nasional, tetapi juga di tingkat masyarakat global. Pada pertemuan di Beijing, Cina tahun 1995, perempuan sedunia berhasil mengeluarkan deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan secara lebih progresif. Kekerasan terhadap perempuan oleh masyarakat internasional telah dipandang sebagai bagian dari pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Karena itu, harus dilakukan aksi-aksi konkret untuk penghapusannya. Masalah kekerasan akan memberikan dampak sebagai berikut. Yang pertama, penderitaan fisik, seksual, ekonomi, penderitaan psikologis, pembedaan sosial kelompok maskulin dan feminin. Lalu di sini ada upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi masalah kekerasan, yaitu diantaranya yang pertama, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penerapan perlindungan. Yang kedua, laporkan kepada pihak berwajib apabila terjadi tindak kekerasan di lingkungan. Maka dari itu dibutuhkan partisipasi dari masyarakat sebagai pelapor. Lalu memberikan tindak pidana terhadap pelaku kekerasan, yaitu dengan memberikan pelayanan bimbingan kerohanian kepada masyarakat. Lalu menghilangkan budaya patriarki, di mana laki-laki dianggap lebih dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar, sebab wanita juga berhak mendapat perlakuan yang sama yang mempunyai hak asasi manusia. Dari kasus-kasus kekerasan perempuan yang banyak terjadi, terutama di Indonesia, yang menjadi masalah yang krusial yang harus segera dibenahi. Sebab kekerasan sendiri merupakan tindakan yang merupakan tindak penistaan dan pengebirian hak dan harkat manusia, dan dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Jadi kesimpulan dari jurnal ini itu membahas tentang bagaimana pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan yang sudah mendarah di lingkungan masyarakat patriarkis, dan bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi masalah kekerasan terhadap perempuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ke-6 pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.